Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yanabi'il ulum wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama berdiskusi mengenai tentang hadis tarbawi yang membahas tentang kepemimpinan perempuan. Salawat serta salam kita turunkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang. Amma ba'du. Di sini yang saya hormati Ibu dosen pembimbing yaitu Ibu Hajah Degidik Nabilatul Fauziyah LCMA. Semoga beliau tetap dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan semoga segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai tentang hadis tarbawi, ya, hadis tarbawi. Akan tetapi di sini materi kita yaitu tentang kepemimpinan perempuan, perspektif hadis. Di sini kita sama-sama lihat hadis yang sudah tertera di dalam slide kita di sini yaitu وفي التاريخ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصديقن فإني أراكم أكثر أهل النار فسألت النساء لماذا يا رسول الله قال إنك كثير تشتعين وتنسي خير النساء ولم أرى أحدا قد ضيق الإثقال لا دين له إلا يحتمل ثبات رجال غيره وما لنا من ضيق الدين ولا قصدين يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجال قالوا بلى هذا هو المقصود بقصدكم أليس المرأة إذا كنت حائض لا تصلي ولا تصوم نعم أجابوا هذا هو معنى الافتقار إلى الدين. Itu tadi hadis yang yang menjelaskan tentang bagaimana kepemimpinan perempuan itu. Berikut arti dari hadis tersebut. Dalam suatu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum perempuan, bersedekahlah karena aku melihat kamu sekalian sebagai penghuni neraka paling banyak. Para perempuan bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu sering mengumpat dan melupakan kebaikan orang. Aku sekali-kali tidak melihat orang yang dikatakan sempit akal dan kurang agama, tetapi bisa meruntuhkan keteguhan seorang laki-laki selain kamu. Mengapa kami dianggap sempit akal dan kurang agama, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah kesaksian perempuan dianggap setengah dari kesaksian laki-laki? Ya, jawab mereka. Itulah yang dimaksud sempit akal. Bukankah ketika sedang haid wanita tidak sholat dan tidak puasa? Ya, jawab mereka. Itulah yang dimaksud kurang amanah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana perempuan itu memang tidak layak untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena di sini sudah dijelaskan ya. Karena begini, perempuan itu berpikir itu lebih menggunakan perasaan, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki berpikir secara rasional, begitu ya.
karena memang laki-laki ini pikirannya sangat luas dan rasional ya. Terus hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam bab haid ya. Nomor hadis 304 juz 1 halaman 483, sehingga oleh ulama dianggap hadis tersebut sahih. Sementara ini tidak terdengar ulama yang mengkritisi hadis ini. Dari segi riwayatannya, adapun mengenai pemaknaan hadis di awal sudah terjadi keragaman pandangan tentang apa yang dimaksud dengan sempit akal dan kurang agama bagi perempuan. Jadi hadis tersebut menjelaskan bahwa perempuan itu tidak layak untuk menjadi pemimpin dikarenakan memiliki akal yang sempit. Nah, itu yang masih menjadi permasalahan di pembahasan kita kali ini ya. Perempuan itu memiliki akal yang sempit. Padahal ya kalau kita pandang laki-laki dan perempuan itu sama saja ya, sama-sama boleh menjadi pemimpin. Ya, hakikatnya sama. Tetapi yang membedakan kita dengan perempuan itu, yang membedakan kita ya dengan perempuan itu adalah nanti ketakwaan kita kepada Allah. Ya, yang membedakan kita itu yang membedakan kita kepada sesama kita. Jadi ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan ya. Ada yang pertama ada Ibnu Jarir ya. Yang kedua Ibnu Abi Hatim. Yang ketiga adalah Asy Syaukani. Para ulama-ulama tersebut memberikan pendapat mengenai perempuan apakah boleh menjadi pemimpin ataupun tidak ya. Di sini para ulama yang tiga ini memberikan pendapat tidak jauh berbeda dengan pendapat mereka masing-masing ya. Jadi perempuan itu tidak boleh menjadi khalifah ya, melainkan boleh menjadi pemimpin seperti awal syakhsiyah gitu ya, seperti pada bisa menjadi pemimpin awal syakhsiyah. Terus iya ya, seperti itu ya, memimpin keluarga, memimpin negara juga boleh ya. Yang tidak boleh itu adalah menjadi khalifah ya. Khalifah ya, itu yang tidak boleh dalam perempuan tersebut. Dan di dalam hadis ini seperti juga dikatakan oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti pakar fikih mazhab Syafi'i kontemporer, dari Syria ada keterkaitan antara pernyataan awal dan penjelasan berikutnya. Kesempitan akal yang dimaksud hanyalah setengah kesaksian perempuan, seperti diungkap oleh Nabi SAW, artinya ia hanya merupakan label untuk suatu kasus, bukan label untuk realitas ciptaan secara menyeluruh. Oke, baiklah. Di sini kita sedikit mengulas materi kita berkaitan dengan kepemimpinan perempuan ya. Oke. Di sini yang dimaksudkan adalah sebenarnya pembahasan tentang apakah perempuan ini boleh menjadi pemimpin ataupun tidak, itu ini adalah pembahasan yang sudah lama dibahas ya oleh para ulama kita. Baik itu mulai dari ulama klasik sampai ulama kontemporer. Bahkan pada masa sahabat Nabi SAW ya, itu membahas tentang tersebut. Apakah perempuan itu boleh menjadi pemimpin ataupun tidak? Akan tapi Rasulullah SAW bersabda, la yufliha qauman walau amrahum amra'atun. Ya. Tidak akan pernah beruntung kepada suatu kaum yang dipimpin oleh wanita. Ya.
Maka ketika Rasulullah SAW bersabda tentang hal tersebut, di sana ada seorang sahabat, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan hal tersebut. Nah, ternyata di sana Abu Bakar As-Siddiq sangat berpikir keras mengenai hal tersebut. Kenapa bisa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin, gitu ya? Maka di sini ternyata ada asbabul khuruj dari hadis ini. Ketika Nabi mengirim surat kepada kerajaan Al-Kisra. Al-Kisra. Al-Kisra ini terletak di negara Persia. Maka ketika Nabi SAW mengantarkan surat ke kerajaan Al-Kisra ini, lalu diterima oleh rajanya. Lalu seketika itu surat yang diberikan dari Rasulullah SAW itu dirobek, ya, dirobek. Surat dari Nabi itu dirobek. Nah, pada saat itulah kalau bahasa kita itu ya kualat, gitu ya, kualat. Akhirnya raja tersebut meninggal, begitu ya. Setelah Raja Al-Kisra itu meninggal, maka digantikanlah oleh anaknya yang bernama Buran. Buran ini adalah seorang perempuan, anak dari raja yang sebelumnya, Raja Al-Kisra. Seketika itu dipimpin oleh anaknya Raja Al-Kisra ini, seorang Buran ini. Pada saat itu langsung kerajaannya rusak, gitu ya, langsung ambruk, hancur ya pada saat itu. Tetapi di sini ada dua kemungkinan, ada dua indikator yang menyebabkan kerajaan tersebut hancur. Ada dua indikator. Yang pertama adalah bisa jadi karena menolak surat dari Rasulullah. Bisa jadi hal tersebut dikarenakan oleh menolak surat dari Rasulullah. Karena ketika Rasulullah SAW memberikan surat kepada Raja Al-Kisra itu, ia seketika dirobek dan langsung kualat, gitu ya, meninggal, gitu ya. Dan indikator yang kedua adalah bisa jadi karena kepemimpinan perempuan pada saat itu, ya. Maka ada salah satu kepemimpinan perempuan disebutkan di dalam Al-Quran, yakni Ratu Saba. Ratu Saba ketika berhadapan dengan Nabi Sulaiman, ternyata kerajaan Saba adalah kerajaan yang sangat sukses ya pada masa tersebut. Dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, begitu ya. Begitu sejarah asal usulnya kenapa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Akan tetapi ada menurut beberapa pandangan ulama yang berkenaan dengan ini, ada yang membolehkan perempuan itu menjadi seorang pemimpin, ya, tetapi tidak boleh menjadi seorang khalifah, begitu ya. Ada yang tidak membolehkan sama sekali, karena kita mengambil dari sejarah yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah diceritakan tadinya. Oke, baiklah. Terima kasih. Semoga apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk diri saya sendiri. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman ataupun dosen. Semoga saya harap kedepannya bisa pengetahuan tentang kepemimpinan perempuan ataupun ilmu agama yang lainnya semakin bertambah dan semakin luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.